Upaya penggunaan media Big Box dalam pembelajaran literasi permulaan di kelas awal sekolah dasar. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian Big Box. USAID 2014 mengatakan buku besar Big Box adalah buku bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan gambar yang ukurannya bisa beragam, misalnya ukuran A3, A4, A5, atau seukuran koran, dan harus mempertimbangkan segi keterbacaan seluruh siswa di kelas. Nah, Big Box ini mempunyai karakteristik khusus, seperti penuh dengan warna-warni, gambar yang menarik, mempunyai kata yang dapat diulang-ulang, mempunyai plot yang mudah ditebak, dan memiliki pola teks yang berirama untuk dapat dinyanyikan. Big Box juga dapat digunakan di kelas awal karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru dapat memilih Big Box yang isi ceritanya dan topiknya sesuai dengan minat siswa atau sesuai dengan tema pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri Big Box. Ciri yang pertama, Big Box memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam situasi nyata dengan cara yang menarik. Nah, membaca Big Box bersama-sama di depan kelas akan memperoleh pengalaman membaca yang sebenarnya tanpa merasa takut salah dan tidak berani mencoba. Yang kedua, Big Box memungkinkan semua anak untuk melihat tulisan yang sama ketika guru membaca tulisan yang sama. Nah, jadi karena ukuran yang besar membuat anak dapat melihat tulisan dalam Big Box yang sedang dibaca oleh gurunya. Selanjutnya untuk ciri yang ketiga, penggunaan Big Box memungkinkan anak-anak secara bersama-sama dan dengan bekerja sama memberi makna kepada tulisan di dalamnya. Yang keempat, Big Box memberikan kesempatan kepada anak yang lambat dalam membaca untuk mengenali tulisan dengan bantuan guru dan teman-teman lainnya. Selanjutnya untuk yang kelima, yaitu Big Box membuat guru dan anak berbagi keceriaan dan berbagi kegiatan secara bersama. Meskipun Big Box adalah bahan bacaan, namun guru dapat menyelinginya dengan percakapan yang relevan mengenai isi cerita bersama anak, sehingga topik bacaan yang akan semakin berkembang sesuai dengan pengalaman dan daya imajinasi anak. Yang selanjutnya, yang keenam, penggunaan Big Box akan mengembangkan kemampuan dasar anak dalam semua aspek bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketujuh, belajar dengan Big Box memberikan pengalaman sosial kepada anak, yaitu dalam hal berbagi pengalaman pada saat anak-anak mengomentari gambar dan bacaan Big Box. Selanjutnya, yang kedua ada hakikat Big Box. Salah satu media yang dapat menarik perhatian siswa adalah media Big Box. Menurut Puspaningrum dalam Ardian et al. 2007 halaman 77, Big Box has the excellence for its being size to it can handle the reliability of the student in class. Sedangkan menurut USAID 2014 halaman 19, media Big Box adalah salah satu buku bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan gambar yang besar. Nah, jadi Big Box ini merupakan media pembelajaran berupa buku bacaan yang berukuran besar, berisi tulisan beserta ilustrasi gambar yang berukuran besar dan saling berkaitan untuk menarik dan mendukung pemahaman siswa.
warna, huruf, gambar, dan cerita menarik di dalam Big Book harus jelas. Dengan kata lain, Big Book adalah media pembelajaran yang memiliki ciri-ciri yang khas dibanding media pembelajaran lainnya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, mengenai hakikat Big Book. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu karakteristik Big Book. Nah, media Big Book merupakan media yang mempunyai keunikan tersendiri, serta media ini memiliki ciri khas di antara lainnya, yaitu yang pertama, berisi informasi cerita ataupun argumentasi yang singkat, padat, jelas, namun tetap menarik. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang komunikatif. Yang ketiga, ilustrasi yang digunakan bersifat mendukung terhadap pemahaman isi teks. Selanjutnya, yang keempat, tata cetak Big Book dikemas sedemikian rupa agar mudah dan menarik untuk dibaca. Jenis huruf yang digunakan biasanya huruf lepas. Yang kelima, menyajikan konsep-konsep kunci atau peristiwa-peristiwa penting yang mudah untuk dipahami pembaca. Yang keenam, dibuat secara sederhana sehingga bersifat ekonomis namun tetap fungsional. Yang ketujuh, isi Big Book biasanya bersekitar 8-15 halaman. Big Book biasanya tidak bersifat bolak-balik, hanya menggunakan satu halaman kertas saja. Selanjutnya ada kelebihan Big Book. Big Book memiliki kelebihan dapat menanamkan kebiasaan membaca siswa karena ukuran teks yang besar dan setiap kata atau frasa mudah dipahami dan penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kelas dan kebutuhan para siswa. Yang kelima, media Big Book dalam pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah agar siswa dapat membaca kata dan kalimat dengan tepat dan lancar sehingga siswa memperoleh keterampilan membaca yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan media. Media yang dapat digunakan untuk membaca permulaan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah media Big Book ini yang untuk diterapkan dalam modul pembelajaran membaca. Selanjutnya, langkah-langkah sederhana penggunaan Big Book. Yang pertama, memilih strategi permodelan yang sesuai dengan jumlah siswa sehingga memungkinkan setiap siswa dapat membaca Big Book secara bersama. Yang kedua, melakukan permodelan dengan cara membaca kata demi kata sambil menunjuk kata yang dilafalkan serta memperhatikan intonasi saat membaca. Yang ketiga, meminta siswa untuk mengucap ulang kata yang dibacakan oleh guru. Yang keempat, jika ada siswa yang lambat dalam membaca, kegiatan membaca dapat diulangi sesuai dengan kondisi. Yang kelima, saat membaca, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk membantu pemahaman siswa. Dan yang keenam, setelah selesai membaca, guru dapat meminta beberapa orang siswa untuk menceritakan kembali isi cerita tersebut. Selanjutnya yang keenam ada perencanaan Big Book. Nah, dalam perencanaan Big Book ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap membuat Big Book. Nah, dalam membuat Big Book ini yang pertama menentukan topik cerita. Nah, topik cerita pada Big Book yang dibuat contohnya seperti gambar membaca dengan tokoh utama Hana. Nah, Hana ini merupakan salah satu nama siswa kelas 1 sekolah dasar. Nama tokoh diambil dari nama siswa dengan tujuan agar semua siswa penasaran tentang isi cerita
sehingga tertarik untuk ikut membaca big book yang telah dibuat. Yang kedua ada mengembangkan sub bagian cerita. Nah, pada bagian ini guru membuat alur cerita Big Book dengan menerapkan 5W+1H seperti what, where, when, why, who, and how. Seperti contohnya, apakah kegemaran Hana? Apa saja buku bacaan kegemaran Hana? Di mana Hana membaca? Di mana Hana dan teman-temannya membaca? Kapan Hana membaca? Dengan siapa Hana membaca? Nah, contohnya seperti itu penggunaan untuk alur ceritanya. Yang ketiga ada menulis cerita. Nah, dalam menulis cerita mengikuti dan menggunakan 5W+1H tadi. Nah, namun penggunaannya tidak harus urut. Bisa menggunakan alur acak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang B ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan Big Book untuk membaca bersama di kelas. Yang pertama ada kegiatan awal. Nah, pada kegiatan awal ini berisi tentang guru yang menyiapkan Big Book, LKPD, dan kartu kata. Nah, guru membuka kegiatan dengan salam, berdoa, menyapa siswa, menanyakan kabar, dan kesiapan untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya melakukan apresiasi sebagai awal komunikasi dengan mengajukan tentang kegemaran siswa. Yang kedua ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini guru melihatkan cover buku kepada siswa dan memberikan perkenalan nama Big Book dengan judul yang masih ditutup dengan kertas. Kemudian diajukan pertanyaan kepada siswa, ada gambar apa di cover ini? Menurutmu tentang apakah cerita ini? Nah, apakah kalian dapat menebak judul berikut ini? Guru membuka kata penutup judul, kemudian mengajak siswa untuk membaca bersama-sama judul yang telah dibuka. Nah, kemudian guru membuka halaman 1 pada bagian Big Book yang isinya sama dengan cover dan meminta siswa mengulang bacaannya kembali. Nah, selanjutnya siswa menebak isi halaman 2-3. Kemudian guru membuka halaman 2 dan memperlihatkan gambar halaman 3. Selanjutnya guru mengadakan tanya jawab tentang kata gemar yang ada di dalam buku tersebut. Terakhir, kemudian guru membuka halaman selanjutnya diawali dengan memperlihatkan gambar, tanya jawab isi gambar, dan membaca kalimat secara berulang-ulang dilakukan sampai halaman akhir. Nah, untuk yang selanjutnya ada kegiatan akhir. Nah, di dalam kegiatan akhir ini, siswa diminta untuk menyimpulkan secara bersama tentang isi bacaan yang ada di dalam Big Book tadi. Nah, selanjutnya siswa melakukan evaluasi secara kelompok dan individu dengan cara guru membagikan gambar-gambar kecil sesuai isi Big Book. Siswa berdiskusi, mengurutkan, dan menulis kalimat sesuai gambar, kemudian membaca kalimat dengan nyaring di depan kelas secara bergantian. Nah, yang terakhir refleksi kegiatan membaca dengan cara membuat emoji suka atau tidak suka pada lingkaran kecil yang telah disediakan. Nah, jadi teman-teman